akan melakukan presensi, ya. Ibu akan melakukan presensi kita. Di presensinya Ibu akan bertanya, ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Hadir semua? Ada yang sakit? Hadir tapi sakit? Tidak. Oke, baik. Semuanya sehat? Sehat. Baik. Nah, kalau semuanya sehat, semuanya hadir, Ibu mengucapkan terima kasih atas semangat yang luar biasa untuk hadir kembali ke sekolah ini. Dan juga ya keadaan kita, cuaca kita juga begitu cerah untuk mendukung pembelajaran kita hari ini, ya. Nah, sebelum kita memulai seluruh kegiatan kita, maka kita menyerahkan seluruh aktivitas kita kepada Tuhan yang Maha Esa, yang kuasa, supaya pembelajaran kita ini dapat berlangsung dengan lancar. Oke, baik. Silahkan untuk Marwan. Bukan si Marwan? Cilik. Oke, karena mirip-mirip rambutnya. Oke, untuk membawa kita dalam doa dan nanti kita bersama-sama bangkit berdiri untuk menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Oke, silakan. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Silakan bangkit berdiri, kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya sama-sama yang dipimpin oleh silakan. Sekali lagi. Baik, kita akan melihat ya, kalian akan melihat gambar ya. Kalian akan melihat gambar yang akan Ibu tayangkan. Nah, ya, gambar yang Ibu tayangkan. Oke, bisa melihat semua? Bisa. Bisa ya. Nah, kalian lihat gambar di situ ada gambar apa? Hati. Jatuh cinta. Ada yang jatuh cinta di sini? Ada ya. Hati. Lalu hati biasanya mendekati ke apa itu? Jantung hati ya. Kalau ada yang sedang jatuh cinta, jantungnya berdegup terasa kencang. Nah, ya. Nah, sekarang ada pertanyaan. Ya, ada pertanyaan. Apa yang terjadi apabila jantung berhenti berdetak selama 1 detik? Ya. Apa yang terjadi kalau jantung berhenti selama 1 detik? Tadi kalau jatuh cinta, jantungnya berdegup kencang, duk 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 duk. Nah, kenapa inilah? Jangan-jangan aku kena jantung koroner. Ya, apa yang terjadi? Boleh angkat tangan? Apa yang terjadi? Tasya? Kaget. Jantung berhenti lalu kaget. Apa yang terjadi kalau jantung kita berhenti selama 1 detik saja? Apa? Raka? Bayangkan kalau berhenti. Pingsan. Oke. Ada lagi? Tadi kaget. Oke, pingsan. Apa lagi? Ayo masih pagi, ayo semangat, masih pagi. Stroke. Stroke, bilang cukup. Oke, apa
lalu kemudian pingsan, lalu kemudian kaget tadi, berarti kagetnya langsung stop kayak gitu ya, Nah, ada yang seperti itu. Nah, jadi apa yang terjadi apabila jantung berhenti berdetak selama 1 detik? Tadi bervariasi jawabannya, ya. Kalian juga berpikir, oh seperti itu, kaget, pingsan, lalu bahkan ada mati, tidak bernyawa lagi. Ya, nah berarti kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kalau jantung kita tidak berfungsi dengan baik, maka akan menghambat dan mengganggu aktivitas kita. Maka organ-organ tubuh yang lain juga tidak akan berfungsi dengan baik. Tadi bahkan ada yang pingsan, ada yang mati. Nah, itu apabila jantung kita berhenti selama 1 detik saja. Ya. Berarti jantung itu merupakan organ yang paling penting peranannya bagi tubuh manusia. Ya. Bagi tubuh makhluk hidup terutama manusia. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi itu manfaat kita belajar hari ini. Ya. Tujuannya kita belajar hari ini adalah kita ingin mengetahui lebih banyak tentang ini tadi. Beberapa bagian sistem, terutama sistem peredaran darah pada manusia. Terutama gangguan dan kelainan pada sistem peredaran darah. Contohnya tadi gangguannya adalah jantung yang berhenti. Ya, nah itu. Jadi kalau setelah kita belajar ini nanti kita tahu, oh gangguan sistem peredaran darah itu apa saja, apa yang harus dijaga, apa yang harus disyukuri. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah peserta didik dapat mengidentifikasi faktor penyebab gangguan pada sistem peredaran darah melalui video yang ditonton, ya, dan kajian literatur dengan benar. Kemudian peserta didik itu diminta untuk menguraikan upaya dalam memelihara kesehatan sistem peredaran darah, ya, melalui diskusi kelompok. Lalu kemudian peserta didik dapat menganalisis, kalian nanti analisis gangguan, ya, pada sistem peredaran darah manusia. Kemudian peserta didik dapat menganalisis hubungan gaya hidup, ya, hubungan gaya hidup yang benar supaya tidak ada gangguan peredaran darah itu nanti seperti apa, ya, seperti itu. Nah, kemudian ibu akan menginformasikan, ya, bagaimana cara penilaian pembelajaran kita hari ini. Ya. Tujuan pembelajarannya tadi ada 4 bagian. Kemudian cara penilaiannya atau teknik penilaiannya itu ada 3. Teknik penilaian pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Nah, untuk yang penilaian pengetahuan, nanti ibu akan berikan barcode yang akan kalian scan dan kalian jawab menggunakan ponsel kalian masing-masing. Bawa ponsel semua? Oke, ponsel kalian masing-masing. Nah, itu akan kalian scan barcode-nya, jawab, lalu nanti ada nilainya akan ibu ambil dari situ. Nah, itu nanti yang menjadi nilai pengetahuan. Kemudian nilai sikap. Nilai sikapnya di mana, Bu? Nilai sikapnya pada saat kalian melakukan diskusi kelompok. Ya, diskusi kelompok nanti ibu isi nilai sikapnya melalui diskusi kelompok, instrumen, ya. Apakah kalian dapat bekerja sama dengan teman kelompoknya? Apakah kalian dapat melakukan kolaborasi dengan teman kelompoknya? Ya. Kemudian penilaian keterampilan juga
juga di dalam diskusi kelompok ibu nilai. Ya, pada saat diskusi kelompok, pada saat presentasi nanti ibu nilai. Ya, ibu nilai apakah nanti pada saat presentasi dan diskusi kelompok kalian percaya diri untuk mengemukakan pendapat, untuk mengajukan pertanyaan. Ya, nah, jadi ada 3 penilaian yang akan ibu nilai hari ini, yaitu penilaian pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Oke, ya, sudah siap belajar? Siap. Ya, Raka siap? Siapa tadi ibu dengar ada yang sakit gigi? Siapa? Oh, Iki. Ya. Udah nggak sakit lagi gigi ya? Oke. Nah, baik. Ya. Nah, silakan untuk anak-anak sekalian. Ini ada barcode. Silakan nanti di scan barcode-nya, untuk mengerjakan pretest, soal pretest. Jadi ibu ingin mengetahui sejauh mana pengetahuan kalian tentang sistem peredaran darah terkhusus gangguannya. Oke? Oke, silakan ini scan barcode yang paling atas, yang pretest. Pegang. Scan yang di atas. Silakan. Yang atas. Ya. Langsung. Betul. Ya, nama siswa kelas itu diisi kelas 11. Jangan kalian tulis di situ kelas 10 karena kalian sudah kelas 11. Tessa, apa tadi pertanyaan nomor 1? Perhatikan data berikut. 1. Pembuluh darah menunjang. 2. Produksi limfosit berlebihan. Ya. 3. Produksi eritrosit berkurang. 4. Lemak berlebihan. 5. Pembuluh darah melebar. 6. Pembuluh darah menyempit. Berdasarkan data di atas yang berpotensi memiliki penyakit stroke ditunjukkan nomor. Ya, oke. Berarti menanyakan tentang gangguan atau kelainan pada sistem peredaran darah, yaitu tentang kelainan apa? Stroke, ya kan? Nomor 1. Nah, berarti kalian berpikir stroke itu apa? Biasanya kan kalian di rumah kalau melihat orang stroke, tetangga atau siapa, kalau stroke itu biasanya ciri-cirinya apa? Salah satunya tidak bisa berbicara, bergerak. Nah, kalian simpulkan dulu dengan pemikiran kalian, ya. Oke, sekarang letakkan ponselnya. Kita sudah tidak menjawab pretest lagi, sudah selesai. Letakkan ponselnya di bawah lakinya atau di samping, ya, di bawah lakinya. Letakkan. Sekarang perhatikan video berikut ini. Dari video yang sudah kalian tonton, ada gambar waktu di belakangnya, gambar orang pegang dada, pingsan, jatuh. Padahal tadi mengobrol bersama dengan temannya, rekannya. Tadi itu si Raka sudah mengatakan bahwa kalau lambat diatasi maka akan berakibat fatal serangan jantung. Lalu siapa tadi? Siapa? Eski. Itu tadi sesak napas. Lalu Ricky tadi mengatakan
serangan jantung itu bisa terjadi kapan saja, tidak tahu waktunya kapan ya. Yang ini kelompok Asia dari video yang kalian tonton, ya apa? Apa? Hah? Ibu nggak dengar dan teman-teman lebih keras. Apa? Iya nggak apa-apa. Tadi sesak nafas. Sakit telinga. Apa? Supaya menjaga kesehatan jantung dengan baik. Dari video itu kita belajar supaya menjaga kesehatan jantung dengan baik. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke. Oke. Sebelum kalian mengerjakan lembar kerja peserta didiknya, ya, Ibu akan menjelaskan cara pengerjaannya. Ya, di lembarnya semua, ya, perhatikan. Nah, di situ ada petunjuknya. Ada nama kelompok, tulis nama kelompoknya, kelompok 1 atau kelompok 2, kelompok 3 atau kelompok 4. Lalu kemudian nama anggota kelompoknya. Ya, nama anggota kelompoknya ditulis namanya. Nah, petunjuknya di situ, bacalah dengan cermat materi mengenai sistem peredaran darah manusia. Ada lembar materinya sudah Ibu bagi tadi? Ada. Diskusikan bersama rekan
Silakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan struktur dan fungsi sistem peredaran darah. Sebelum itu kami memperkenalkan diri kami. Nama saya Eki. Nama saya Ricardo. Saya Elsa Adriani. Jadi yang dapat kami simpulkan dari pembelajaran tadi yaitu dapat mengenal dan menganalisis gangguan atau kelainan sistem peredaran darah dan mengetahui jenis-jenis sistem peredaran darah, contohnya jantung, stroke, varises, anemia, leukemia, hemofilia, hipertensi, dan hipotensi, serta dapat mengenal cara pencegahannya, serta tahu bagaimana mencegah terjadinya penyakit jantung, koroner, dan stroke. Cara mencegahnya tadi seperti dengan kesimpulan kalian dengan silakan. Cara mencegahnya supaya tidak terjadi kelainan menurut diskusi kalian. Ya. Penyakit varises Varises. penyebab gangguan ini dapat terjadi di semua pembuluh vena tubuh. Pencegahan atau olahraga, rutin, hindari pakaian ketat dan sepatu kaki. Kedua, anemia, penyebab kekurangan hemoglobin atau kekurangan sel darah merah. Pencegahan meningkatkan asupan makan dan yang ketiga, leukemia, penyebab kelebihan produksi sel darah putih yang jumlahnya abnormal. Apa perbedaan antara anemia dan leukemia? Perbedaan anemia dan leukemia. Apa perbedaannya? Oke, silakan. Vicky. Anemia adalah kekurangan sel darah merah, sedangkan leukemia adalah kelebihan sel darah putih yang terjadi pada tubuh. Oke, tadi anemia kekurangan sel darah merah, leukemia kelebihan sel darah putih. Gimana? Oke. Terima kasih untuk kelompok 4. Beri applause untuk kelompok 4. Salah satu cara untuk mencegah gangguan sistem peredaran darah tadi yaitu salah satunya tadi tidak mengkonsumsi makanan yang mengganggu atau merusak sistem peredaran darah. Ya, baik. Nah, sekarang tadi sudah kalian simpulkan ya terkait gangguan dari sistem peredaran darah pada manusia dan cara mencegahnya. Tadi, bagaimana sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak ada, belum ada ya. Oke, kalau tidak ada, nah tadi kalian sudah presentasi, sudah diskusi kelompok, banyak hal yang kalian dapatkan ya dari bagian-bagian yang sudah kalian diskusikan terkait gangguan sistem peredaran darah pada manusia. Oke, sekarang kita akan menyimpulkan pembelajaran materi kita pada hari ini. Nah, kesimpulannya akan kita simpulkan menggunakan lagu. Ya, kenapa menggunakan lagu? Karena biasanya kalau lagu itu mudah diingat. Ya, kalian biasanya menyanyi mudah nggak hafal lagunya? Oke. Nah, kita akan ada yang enggak, ada yang iya, ya. Nah, tapi banyak persennya yang iya, mudahnya. Oke, kesimpulannya gangguan sistem peredaran darah. Kita lihat di situ ya. Ada yang kenal lagu Cikini, Gegondang Dia? Kenal? Pernah dengar? Ya. Nah, Ibu nyanyikan sekali, lalu kalian ikuti. Oke? Hitungan ketiga, mulai. 1, 2, 3. Gangguan sistem peredaran
pembelajaran menggunakan teknologinya bisa diikuti dengan mudah? Bisa. Apakah tadi tampil maju ke depan itu merasa gugup? Tidak. Ada yang iya, ada yang tidak ya. Tapi intinya senang tidak belajar hari ini? Senang. Mau tidak belajar bersama ibu lagi? Mau. Dengan lagu yang berbeda ya? Oke, baik. Tadi kita sudah mempelajari gangguan sistem peredaran darah pada manusia dan kita menyimpulkannya. Nah, nanti minggu depan ibu tanyakan lagi ya kesimpulannya. Kalau bisa hafal. Nah, nanti yang itu kalau ingat ini gangguan sistem peredaran darah. Nah, tadi ibu benar kasih ya, bagus sekali suara kasih ya. Ya, yang lain. Oke. Nah, sekarang tadi ada barcode pretest dan ada barcode post-test. Sekarang gilirannya men-scan barcode post-test. Oke, dimulai dari sekarang. Barcode, ya, yang di bawah. 5 menit untuk menjawab post-test. Tadi kita sudah menyimpulkan dengan menggunakan lagu. Mohon diingat, jadi nanti akan ditanyakan lagi besok pada materi pembelajaran biologi kembali ya. Lalu kemudian beberapa terkait hal yang sudah kalian diskusikan terkait ya dengan kehidupan gaya hidupnya di rumah atau dimanapun berada ya, itu bisa diterapkan ya. Misalnya tadi cara mencegah stroke apa itu dengan olahraga, istirahat yang cukup, tidak merokok, tidak minum alkohol, minuman keras. Ibu yakin dan percaya kalian semua bisa menjaga kesehatan, terutama kesehatan sistem peredaran darahnya ya. Bisa melaksanakan? Bisa melaksanakan? Bisa. Mau sehat? Mau hidup lebih lama? Oke, baik. Nah, tadi itu salah satu contohnya. Terima kasih untuk kegiatan kita hari ini ya. Sampai bertemu berjumpa dengan ibu dengan materi dan lagu yang berbeda ya. Oke, siap nanti bertemu dengan ibu lagi? Terima kasih. Tadi kita mengawali dengan doa pembuka, maka sekarang kita menutupnya dengan doa penutup. Oke.